macam penyakit. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak tayangan video ini hingga selesai ya. Yuk. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kalian melihat tayangan video ini, diharapkan kalian dapat 1. Memahami dan menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. 2. Kalian dapat memahami dan menampilkan tari kreasi daerah. Bersatu Kita Teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Kondisi kehidupan masyarakat Indonesia di awal kemerdekaan. Dalam kondisi sosialnya, masyarakat Indonesia tidak lagi dibagi dalam kelas-kelas masyarakat tertentu. Dihapusnya diskriminasi rasial sehingga semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di segala bidang. Kondisi ekonomi. Beberapa faktor yang menghambat kondisi ekonomi berkembang di Indonesia di awal kemerdekaan antara lain sistem pemerintahan masih kacau, belum memiliki cara atau metode mengatur keuangan yang baik, kekosongan kas negara, keamanan negeri belum stabil, politik keuangan dibuat di Belanda dengan tujuan ingin menghancurkan ekonomi Indonesia, kesulitan ekonomi akibat blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda, pengambilan kebijakan ekonomi terhambat karena Belanda bersikeras tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Faktor-faktor yang sudah menghambat kondisi perekonomian di Indonesia itu mengakibatkan kondisi ekonomi di Indonesia mengalami inflasi yang cukup berat. Kemudian belum memiliki mata uang Republik Indonesia. Peredaran mata uang asing tak terkendali. Mata uang yang beredar saat itu adalah The Javase Bank, Hindia Belanda, kemudian mata uang Jepang, bahkan Nika pun mengeluarkan mata uang tersendiri. Dan kas negara juga kosong. Kondisi kebudayaannya, adanya akulturasi budaya dalam bentuk bangunan atau gedung, penggunaan bahasa Belanda dan Jepang, kebiasaan hidup Belanda dan Jepang dalam hal cara berpakaian, cara makan, dan jenis makanannya. Kemudian untuk kondisi pendidikannya, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselaraskan dengan alam kemerdekaan. Mengangkat Menteri Pendidikan pertama yaitu Ki Hajar Dewantoro atau yang dikenal dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Upaya pemerintahan pada awal kemerdekaan antara lain yaitu pemindahan ibu kota, bahwa saat itu kondisi Jakarta sangat kacau pada awal kemerdekaan, membuat pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Kemudian mengeluarkan mata uang RI yaitu ORI, Uang Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946. Serta menyatakan uang Nika tidak sah dan pemenuhan hak serta kewajiban warga negara Indonesia yang sama, bahwa struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan dan tidak ada lagi diskriminasi. Semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Menembus blokade ekonomi Belanda, yaitu melalui diplomasi beras, kemudian membentuk lembaga banking dan BTC, dan membentuk Indof, Indonesia Official. Berikut adalah proklamasi Indonesia dan dampak di beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang sosial budaya, seluruh rakyat Indonesia menjadi rakyat yang cerdas, mandiri, dan berpendidikan. Adanya proklamasi Indonesia berdampak pula pada bidang ekonomi, yaitu rakyat yang sejahtera dan memiliki kekuasaan dalam mengelola sumber daya alam dan perekonomian secara mandiri. Dan dampak di bidang politik yaitu membangun kehidupan baru menuju masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian dampak di bidang pendidikan, rakyat
menjadi lebih pintar dan jauh dari keterbelakangan. Ayo berdiskusi. Bacalah teks berikut ini, kemudian diskusikan dalam kelompok. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga-harga barang sangat mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nica. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan di antaranya. Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru pada bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi, makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, yaitu tahun 1948 hingga 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan, dalam program ini Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar are. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan tindakan selanjutnya adalah transmigrasi. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Tuliskan kesimpulan dari teks bacaan tadi pada bagan berikut ini dengan judul Upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Silakan kalian isi diagram ini dengan beberapa bidang yang diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tulislah dalam bukumu lalu berikan kepada Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Selanjutnya, kamu akan bekerja sama dalam menampilkan tari indang. Apakah kamu masih ingat gerakan dan pola lantai yang telah kamu pelajari sebelumnya? Ayo berkreasi. Sebelumnya, kamu telah mempelajari seluruh gerakan dan pola lantai tari indang. Sekarang, kamu akan menampilkan seluruh gerakan dan pola lantai yang telah dipelajari. Perhatikan penjelasan guru tentang kriteria penilaian. Setelah kita mempelajari keseluruhannya, ayo kita renungkan sejenak. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang kamu sudah pahami dengan baik? Apa yang belum kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bekerja sama dengan orang tua. Peragakan beberapa gerakan tari indang di hadapan orang tuamu. Mintalah mereka untuk menuliskan komentarnya.
sahabat, bagaimana pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya, dan kalian lebih mudah untuk memahaminya. Apabila kalian masih mengalami kesulitan, tanyakanlah kepada bapak dan ibu guru di sekolah masing-masing ya. Oh iya, jangan lupa pula perbanyak membaca buku agar wawasan kita semakin bertambah dan berlatih secara mandiri. Jika kalian masih mengalami kesulitan, tulis ya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sahabat untuk perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.